Di ketofastosis itu masih boleh makan buah dan sayur ya, tapi halo teman-teman, ya sering sekali ada yang bertanya kepada saya, Bang boleh makan sayuran nggak sih kalau di ketofastosis? Baik ya teman-teman, jawabannya adalah yang pertama, kalau di ketofastosis di fase induksi kita tidak boleh makan makanan yang berasal dari tumbuhan. Ingat, di fase pertama, fase induksi tidak boleh memakan makanan yang dari tumbuhan. Jadi teman-teman kalau mau makan silakan dilihat saja makanan itu. Ini tumbuhan bukan ya? Kan teman-teman bisa membedakan ini tumbuhan atau hewan. Jadi di fase induksi selama 2 minggu pertama itu tidak boleh makan makanan yang tumbuhan. Kenapa? Kalau ditanya kenapa itu jawabannya adalah karena gini. Di fase induksi itu ada tujuannya. Jadi tujuan di fase induksi itu melatih kita untuk untuk berpuasa. Makanya di fase induksi itu kita nggak banyak makan. Di fase induksi ini teman-teman, itu kita puasanya udah 16 jam. Dari jam 8 malam sampai jam 12. Lalu ketika nanti makan dari jam 12 sampai jam 8 malam itu makanannya full hewani. Boleh nggak dikasih bumbu? Boleh ya, sekedar hanya untuk bumbu saja ya, yang hewani. Lalu masaknya gimana Bang? Terserah, masaknya bebas, gimana pun boleh. Nah setelah fase induksi kita melatih puasa ya, melatih puasa 16 jam. Di fase induksi ini juga tujuannya adalah membuat gula darah kita agar bisa di bawah 80 mgdl. Jadi ingat, fase pertama dalam ketofastosis namanya adalah fase induksi. Di fase induksi ini kita dilatih untuk tidak makan, tidak minum yang berkalori. Tapi kalau yang minum air putih, teh tawar, teh pahit boleh. Ya itu dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Nah kemudian tujuan berikutnya selain melatih puasa adalah membuat gula darah kita bisa konsisten di bawah 80 mgdl. Karena ketika gula darah kita di bawah 80 mgdl maka tubuh kita akan memproduksi keton. Ya, keton inilah yang kemudian akan menjadi bahan bakar. Keton itu adalah hasil dari pemecahan lemak gitu ya. Lemak tubuh kita akan dipecah. Jadi kalau kita di fase induksi itu kita udah nggak makan yang manis-manis, nggak makan karbohidrat, tepung, maka tubuh kita akan kemudian terbiasa mulai mengenali lemak. Kalau selama ini kan kita udah sarapan, minumnya manis, akhirnya tubuh kita itu terbiasa masuknya yang bikin gula darah naik, gula dan sebagainya, sehingga lemak-lemak di tubuh kita itu nggak dipecah. Tapi di fase induksi kita paksa tubuh kita agar tidak kemasukan gula darah lalu di bawah 80, lalu ketika gula darah di bawah 80, tubuh kita akan mencari sumber energi lain yang selama ini tersimpan dalam perut yang buncit, pipi yang tembem, kemudian lemak-lemak yang lain. Nah, kemudian ya setelah selesai fase induksi masuk ke fase namanya konsolidasi ya. Di fase konsolidasi itu bedanya hanya apa? Bedanya di fase konsolidasi puasanya lebih panjang. Kalau di fase maintenance 16 jam, di fase konsolidasi puasanya 18 jam dari jam 8 malam sampai jam 2 siang. Di fase konsolidasi ini kita boleh nih mulai makan makanan buah-buahan dan sayur mulai. Boleh ya. Tapi kalau di fase konsolidasi buah-buahan dan sayuran itu yang boleh itu adalah kalau buah-buahan itu beri-berian, sama sayuran itu yang penting adalah daun-daunnya, misalkan daun kangkung, bayam, daun singkong, ya kan, sawi, brokoli dan sebagainya. Jadi boleh makan sayuran di fase konsolidasi. Tapi ingat ya, kalau di ketofastosis ya makanan utamanya adalah hewani atau yang berasal dari hewan. Kalau kemudian kita mau makan sayuran, maka makan sayuran itu adalah setelah kita puas makan hewani, baru kemudian aku pengen makan sayuran, baru kita makan sayuran. Nah artinya apa? Artinya adalah kalau kita sudah puas makan yang hewani, pasti perut kita juga sudah terisi. Nah ketika sudah terisi maka kita makan sayurannya pun mungkin nggak akan terlalu banyak juga gitu loh. Jadi ingat ya, makanan pokoknya atau makanan utama di ketofastosis adalah semua yang berasal dari hewan, jangan dibalik gitu. Jangan mentang-mentang, oh aku udah sampai pada fase konsolidasi nih gitu. Kata bang saya kalau di fase konsolidasi kita boleh makan buah dan makan sayur. Lalu kemudian ketika nanti di jam makan ya jam 12 sampai jam 8 malam, kalau konsolidasi dari jam 2 siang. Jam 2 siang sampai jam 8 malam, kemudian karena udah boleh makan sayur, lalu teman-teman dibalik nih, banyakin sayurnya sampai 1 mangkok, 2 mangkok gitu ya. Banyakin buahnya, kemudian baru makan hewani sedikit. Nah itu kebalik.
Nah, kalau di ketofastosis ingat ya, makanan utamanya adalah yang hewani. Kalau kemudian masih pengen makan yang buah, maka buah dan sayur, maka boleh setelah kita puas makan yang hewani, kita makan buah dan sayur. Itu di fase konsolidasi. Buah dan sayurnya tadi saya sudah bilang, kalau buah-buahan itu alpukat, beri-berian ya, stroberi, blueberry atau apapun. Nah, seperti itu. Ya, ini di fase konsolidasi. Jadi perbedaannya adalah dari makanan yang dimakan, kemudian dari puasanya. Lalu kemudian kita kalau sudah sampai di fase konsolidasi, kita bisa ya, yang penting itu gula darah tetap harus di bawah 80. Kalau ternyata di fase konsolidasi ya, gula darah kita naik lagi, maka kita harus balik lagi ke fase induksi ya, untuk membuat gula darah kita di bawah 80. Nah, lalu kalau udah konsisten di bawah 80, masuk konsolidasi. Nanti di konsolidasi kalau bisa puasanya sudah enjoy menjalankan puasa 18 jam, gula darah juga selalu di bawah 80, sudah sangat enjoy, ngerasa bahwa nggak lapar-lapar lagi, maka puasanya dinaikin lagi menjadi 20 jam. Nah, ketika kita bisa berpuasa 20 jam dalam satu hari, dari jam 8 malam sampai jam 4 sore, ya, maka ini masuk ke dalam fase maintenance. Dalam fase maintenance ini makanannya sama seperti yang di fase konsolidasi. Kita boleh makan buah dan sayur, buahnya yang penting adalah daun-daunan sama buah-buahnya itu beri-berian, sayurnya daun-daunan. Nah, itu sama ya, jangan dibalik. Makanan utamanya adalah hewani, ya, kemudian penutupnya kalau kita masih pengen makan buah atau makan sayur, maka itu menjadi makanan penutup. Artinya karena dia bukan makanan utama, maka makannya tidak perlu tidak perlu banyak-banyak juga. Yang penting aku pengen makan ini deh kayaknya deh. Ya udah. Ya, yang penting kita sudah kenyang makan yang hewani saja. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah apa yang dimakan dan tidak dimakan lah. Kalau teman-teman bertanya boleh makan buah dan sayur enggak, tenang saja. Di ketofastosis itu masih boleh makan buah dan sayur ya, tapi satu, dia bukan makanan pokoknya atau bukan makanan utamanya. Yang kedua ya, makannya enggak perlu banyak-banyak, secukupnya saja karena kita lagi pengen atau apapun. Kalau ternyata tidak pengen ya sudah, di fase konsolidasi mau hewani semua enggak masalah gitu ya kan. Jadi bukan makanan yang wajib. Ya, yang terakhir yang saya mau bilang adalah juga bahwa di ketofastosis itu kita lihat bahwa yang paling utama adalah kita bisa berpuasa. Di fase induksi 16 jam puasanya, di fase konsolidasi 18 jam puasanya, di fase maintenance 20 jam puasanya. Jadi titik tekannya adalah di puasa ini. Semakin lama kita bisa menahan diri untuk tidak makan, ya, kita bisa semakin lama menahan diri untuk lapar, maka tubuh kita akan jauh lebih sehat, lebih segar, lebih bugar. Banyak orang kemudian yang bertanya, Bang, kalau kayak gitu memang nggak lemes ya? Nah, dulu saya juga begitu, teman-teman. Ketika saya pertama kali sebelum menjalankan ketofastosis, saya pikir, wah ini kalau kayak gini saya bisa kelaparan nih. Wah kalau saya kayak gini saya bisa malnutrisi nih. Wah kalau saya begini nanti bisa begini. Nah, itu adalah ketakutan awal kita saja, karena selama ini kita tidak pernah melakukan yang begini. Selama ini kita makan itu pagi makan, siang makan, malam makan. Jadi makan harus 3 kali sehari kan selama ini. Kemudian di sela-sela makan ya, dari sela makan sarapan sama makan siang, sela-selanya kita ngemil. Dari makan siang ke makan malam, sela-selanya kita ngemil, baik ngemil makanan atau minuman. Nah, kemudian karena kita dari kecil terbiasa begitu, lalu kemudian ada yang menyampaikan ilmu berbeda sekali dengan yang sudah kita lakukan, maka wajar saja kalau kemudian muncul banyak ketakutan, dan tenang saja ya teman-teman, kalau memang teman-teman ragu, jalankan saja pelan-pelan. Nanti teman-teman akan merasakan keajaiban yang sangat luar biasa seperti yang saya rasakan. Sekarang nih ya, istri saya kemarin bilang katanya, enak banget jadi abi ya, kok kayaknya hidupnya nggak makan aja gitu loh. Ya saya bilang disiapin, kayak tadi malam saya makan daging 1 piring lah ya, 200 gram kalau nggak salah, saya makan daging cuma 200 gram. Istri saya itu ngelihat daging segitu ya, katanya kenyang Bi, ya kenyang gitu ya. Terus sudah itu kata istri saya, enak ya hidup kayak Abi gitu ya, karena saya tidak melulu makan. Kan kalau dulu ketika saya masih belum menjalankan ketofastosis, kadang baru sarapan sejam 2 jam udah pengen ngemil lagi, sejam 2 jam pengen makan lagi gitu. Nah teman-teman coba lakukan ya, teman-teman nanti akan merasakan keajaiban bahwa oh hidup itu tidak melulu tentang makan gitu loh. Dan teman-teman akan merasakan bahwa dulu sering ngantuk, lemes dan sebagainya, tapi ketika kita makanannya diubah ya, kemudian menjalankan gaya hidup yang lebih sehat, justru kita lebih
fresh dan lebih berstamina ya. Ini jawaban kalau ada yang bertanya boleh makan sayur dan buah atau tidak, maka jawabannya ini. Nah, sekali lagi ya teman-teman, disclaimer, ini bukan paksaan, bukan apapun ya. Kalau teman-teman mau mencoba silakan, tidak mencoba pun nggak masalah gitu loh ya. Jadi jangan merasa bahwa oh bang saya buat konten begini berarti saya harus ikut, ya nggak juga ya. Silakan kalau mau coba-coba saja, kalau ada baiknya dilanjutkan, kalau nggak ada ya tidak masalah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.